Ayo, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang rheumatoid arthritis. Berikut adalah nama-nama dari kelompok kami. Baik, untuk materi yang pertama, yaitu definisi yang akan dijelaskan oleh Rara. Kepada Rara, dipersilahkan. Artritis reumatoid adalah penyakit autoimun inflamasi kronis simetris yang awalnya menyerang sendi kecil, kemudian berkembang menjadi Artritis reumatoid adalah penyakit autoimun inflamasi kronis simetris yang awalnya menyerang sendi kecil, berkembang ke sendi yang lebih besar, dan akhirnya menyerang kulit, mata, jantung, ginjal, dan paru-paru. Seringkali tulang dan tulang rawan sendi hancur, dan tendon serta ligmen melemah. Semua kerusakan pada sendi ini menyebabkan kelainan bentuk dan erosi tulang yang biasanya sangat menyakitkan bagi pasien. Kemudian prevalensi penyakit. Menurut riset kesehatan dasar tahun 2018, prevalensi penyakit sendi berdasarkan diagnosis tenaga kesehatan sebesar 14% dan secara nasional sebesar 30,3%. Hasil riset kesehatan dasar tahun 2018 juga mengungkapkan bahwa prevalensi penyakit rheumatoid arthritis di Indonesia adalah 7,3%, sedangkan rheumatoid arthritis di Provinsi NTB cukup tinggi dengan presentasi angka sebesar 5,3%. Desa Sandik merupakan salah satu puskesmas yang berada di wilayah Kabupaten Lombok Barat dengan jumlah penderita rheumatoid arthritis yang cukup tinggi, di mana jumlah penderita rheumatoid arthritis tahun 2020 di puskesmas Meninting sebanyak 106 orang. Gejala rheumatoid arthritis yaitu peradangan pada sendi yang memberikan gejala panas, bengkak, kemerahan, dan kekakuan pada sendi yang berakibat adanya inflamasi. Next, selanjutnya adalah materi patofisiologi yang akan dijelaskan oleh Nazwa. Pada Nazwa dipersilahkan. Kemudian ada patofisiologi, sel B, sel T, dan sitokin proinflamasi berperan penting dalam patofisiologi rheumatoid arthritis. Hal ini terjadi karena hasil diferensial dari sel T merangsang pembentukan IL-17, yaitu sitokin, merangsang terjadinya sinovitis. Sinovitis adalah peradangan pada membran sinovial jaringan yang melapisi dan melindungi sendi. Sedangkan sel B berperan melalui pembentukan antibodi mengikat patogen kemudian menghancurkannya. Kerusakan sendi diawali dengan reaksi inflamasi dan pembentukan pembuluh darah baru pada membran sinovial. Kejadian tersebut menyebabkan terbentuknya panus, yaitu jaringan granulasi yang terdiri dari sel fibroblast yang berproliferasi, mikrovaskular, dan berbagai jenis sel radang. Panus tersebut dapat mendestruksi tulang melalui enzim yang dibentuk oleh sinovisit dan kadrosit yang menyerang kartilago. Di samping proses lokal tersebut, dapat juga terjadi proses sistemik, yaitu reaksi sistemik yang terjadi ialah pembentukan protein fase akut atau CRP, anemia akibat penyakit kronis, penyakit jantung, osteoporosis, serta mampu mempengaruhi hipotalamik pituitari adrenalisis sehingga menyebabkan kelelahan dan depresi.
Selanjutnya, materi etiologi yang akan dijelaskan oleh Nabila Fauzia. Pada Nabila Fauzia dipersilahkan. Etiologi penyebab RA sampai saat ini belum diketahui pasti. Beberapa faktor yang diduga menjadi penyebab RA antara lain faktor genetik, reaksi inflamasi pada sendi dan selubung tendon, faktor reumatoid, sinovitis kronik, dan destruksi sendi, gender, dan infeksi. Kemudian tanda dan gejala yang akan dijelaskan oleh Nida Fitriani. Pada Nida dipersilahkan. Ya, untuk tanda-tanda rheumatoid arthritis yaitu yang pertama ada nyeri sendi, kedua kemerahan, terasa hangat dan kaku pada sendi, lalu terutama pada pergelangan tangan atau sendi tertentu. Selanjutnya yang ketiga itu ada sendi dan jaringan di sekitarnya membengkak seperti pada daktilitis. Yang keempat yaitu sendi kemerahan, terasa hangat dan kaku terutama di pagi hari atau setelah lama tidak digerakkan. Yang kelima yaitu tubuh merasa lelah dan lemah. Keenam, hilang nafsu makan dan ketujuh berat badan menurun. Untuk gejala artritis reumatoid yaitu yang pertama, kekakuan di pagi hari yang berlangsung lebih dari 1 jam, yaitu selama minimal 6 minggu. Kedua, ada peradangan artritis pada 3 atau lebih sendi selama minimal 6 minggu. Lalu ada artritis pada persendian tangan, pergelangan tangan, atau jari tangan selama minimal 6 minggu. Lalu ada faktor reumatoid di dalam darah dan perubahan yang khas pada foto rongsen. Terima kasih Nida Fitriani. Kemudian materi diagnosis yang akan dijelaskan oleh Alin. Kepada Alin dipersilahkan. Ya, selanjutnya diagnosis. Jadi bisa dilakukan anamnesis dan pemeriksaan fisik yang lengkap untuk membantu menegakkan diagnosis rheumatoid arthritis lebih dini. Kemudian bisa dilihat kriteria klasifikasi menurut ACR atau ACR Aular atau Aliansi Asosiasi Rheumatoid Eropa tahun 2010 untuk membantu penegakan diagnosis ini. Nah, diagnosis ini dapat ditegakkan dengan bantuan kriteria klasifikasi. Kriteria klasifikasi ACR tahun 1987 itu memiliki spesifitas yang cukup tinggi, yaitu 76%, namun sensitivitasnya rendah, yaitu 80%. Poin-poin kriteria ini memerlukan adanya temuan yang spesifik untuk rheumatoid arthritis seperti pola distribusi klasik, keterlibatan sendi, dan adanya erosi secara radiologis sehingga tidak dapat mengakomodir diagnosis kasus ini di fase dini. Nah, pada tahun 2010 dikeluarkan kriteria klasifikasi yang baru yaitu kriteria tahun 2010 yang memiliki spesifitas yang lebih rendah yaitu 55% dengan sensitivitas yang jauh lebih tinggi yaitu 97%. Nah, kriteria ini ditujukan untuk membantu klasifikasi kasus rheumatoid arthritis pada fase awal atau dini sehingga menghindari terjadinya keterlambatan diagnosis. Next. Nah, yang di sebelah kiri ini untuk tabel yang menurut ACR tahun 1987, jadi dilihat dulu gejala atau tandanya. Yang pertama ada kaku di pagi hari, kemudian ada artritis pada 3 sendi atau lebih, kemudian ada artritis pada sendi tangan, artritis pada simetrik, nodul reumatoid, faktor reumatoid positif, sama perubahan gambaran radiologis. Kemudian di tabel yang sebelah kanan itu yang untuk klasifikasi tahun 2010, bisa dilihat di sini, ini tuh berdasarkan skornya. Yang pertama nih ada kriteria dalam jumlah sendi yang terlibat, kemudian ada hasil pemeriksaan serologis, ada reaktan fase akut, dan durasi gejala. Next. Nah, untuk yang klasifikasi tahun 2010 ini, tadi di klasifikasinya berdasarkan skor, dan skornya itu harus kurang dari 6 itu tidak dapat diklasifikasikan sebagai rheumatoid arthritis. Kondisinya dapat dinilai kembali dan mungkin kriterianya dapat terpenuhi seiring berjalannya waktu.
Nah, sendi yang terlibat itu didefinisikan sebagai pembengkakan sendi atau nyeri tekan pada pemeriksaan yang dapat dikonfirmasi dengan adanya sinovitis secara pencitraan. Sendi besar termasuk bahu, siku, pangkal paha, lutut, dan pergelangan kaki, sedangkan sendi kecil merujuk pada metakarpophalangeal atau MCP, proxima interphalangeal atau PIP, jadi kedua hingga 5 metatarsofalangeal atau MTP, kemudian ada pergelangan tangan dan sendi interfalang ibu jari. Distal interfalangeal, sendi karpometakarpal pertama dan sendi metatarsofalangeal pertama dieksekusi dari kriteria penilaian karena keterlibatan sendi tersebut dalam osteoartritis. Hasil lab negatif adalah nilai yang kurang atau sama dengan batas ambang batas normal. Positif rendah adalah nilai yang lebih tinggi dari batas yang normal, tapi sama atau kurang dari 3 kali nilai tersebut. Positif tinggi adalah nilai yang lebih tinggi dari 3 kali batas atas. Nah, jika RF hanya diketahui positif atau negatif, maka hasil positif harus dianggap sebagai positif rendah. Lamanya sakit adalah keluhan pasien tentang lamanya keluhan atau tanda sinovitis. Baik, terima kasih untuk Alin. Selanjutnya terapi farmakologi yang akan dibacakan oleh Dwi. Kepada Dwi dipersilakan. Selanjutnya ada terapi farmakologi. Tujuan dari pengobatan rheumatoid arthritis tidak hanya mengontrol gejala penyakit, tetapi juga menekankan aktivitas penyakit untuk mencegah kerusakan permanen. Itu menurut Nicholas 2012. Pemberian terapi rheumatoid arthritis dilakukan untuk mengurangi nyeri sendi dan bengkak, serta meringankan kekakuan dan mencegah kerusakan sendi sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup pasien, meringankan gejala tetapi juga memperlambat kemajuan penyakit. Penderita RA memulai pengobatan mereka dengan DMARDS, DMARDS, disease modifying anti-rheumatic drugs seperti methotrexate, sulfasalazine, dan leflunomide. American College of Rheumatology, Submit 2012. Terapi pengobatan dimulai dengan pendidikan pasien mengenal penyakit dan penata laksanaan yang akan dilakukan sehingga terjalin hubungan baik antara pasien dan keluarganya dengan dokter atau tim pengobatan yang merawatnya. Tanpa hubungan yang baik, akan sukar untuk dapat memelihara ketaatan pasien untuk tetap berobat dalam suatu jangka waktu yang lama. Kemudian untuk terapi non-farmakologi yang akan dibacakan oleh Nabila. Kepada Nabila dipersilahkan. Terapi non-farmakologi. Yang pertama ada terapi Benson. Terapi Benson merupakan teknik relaksasi yang digabung atau dikombinasi dengan keyakinan yang dianut oleh pasien. Terapi Benson merupakan teknik pengobatan yang digunakan pihak rumah sakit pada pasien yang mengalami nyeri atau kecemasan. Terapi yang ditemukan oleh dokter. Respon fisiologis dari terapi Benson ini dapat mengurangi nyeri yang dirasakan dan dapat meningkatkan rentang gerak pada sendi. Hal ini dikarenakan relaksasi Benson akan menghambat aktivitas saraf simpatis yang dapat menurunkan konsumsi oksigen oleh tubuh, dan selanjutnya otot-otot tubuh menjadi rileks sehingga menimbulkan perasaan tenang dan nyaman. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rijal. Lalu, memanfaatkan bahan-bahan herbal yang dikenal turun-temurun oleh masyarakat dapat berkhasiat menurunkan nyeri. Salah satunya adalah jahe. Pemberian kompres air hangat berfungsi untuk melebarkan pembuluh darah, menstimulasi sirkulasi darah, mengurangi kelakuan, dan menghilangkan sensasi rasa sakit.
Untuk mendapatkan hasil yang terbaik, terapi kompres hangat dilakukan selama 20 menit dengan 1 kali pemberian dan pengukuran intensitas nyeri dilakukan dari menit ke 15 sampai 20 selama tindakan. Pemanfaatan jahe dengan teknik kompres menggunakan air hangat dapat dilakukan selama 15 sampai 20 menit dan hal tersebut cukup efektif dalam menghilangkan rasa nyeri. Kompres jahe hangat terbukti lebih efektif dalam mengurangi intensitas nyeri dibandingkan kompres dengan hanya menggunakan air hangat saja. Next. Pasien ERA juga mendapat manfaat dari terapi fisik. Selanjutnya, pada terapi non-farmakologi, pasien RA juga mendapatkan manfaat dari terapi fisik dan okupasi. Disarankan agar mereka melakukan olahraga secara rutin untuk menjaga mobilitas sendi dan memperkuat otot-otot di sekitar persendian. Latihan gerakan yang tidak terlalu menimbulkan trauma pada persendian tetapi baik untuk kekuatan otot antara lain berenang, yoga, dan tai chi. Menerapkan kompres panas dan dingin sebelum dan sesudah berolahraga meminimalkan gejala nyeri. Baik, berikut adalah sumber referensi yang kami gunakan. Sekian dari kelompok kami, presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam.